Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rudi Santoso MHIMH selaku dosen pembimbing. Anggota kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Abung Arya Saputra, Ajeng Zahra Azhari, Anissa Nur Fauzia, dan Ariel Nurisan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang, yang isinya Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang telah lahir dari kebudayaan sejarah di masyarakat yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan para pendiri pun telah berhasil menggali nilai-nilai leluhur dan merumuskannya dalam sila-sila dan menjadikannya sebuah pedoman dalam Pancasila. B. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian tentang etimologis, historis, dan terminologis. Yang kedua, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, Pancasila sebagai nilai bersama. Dan yang keempat, revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. C. Tujuan. Tujuan itu sendiri yang pertama, dapat memahami dan mengetahui pengertian dari etimologis, historis, dan terminologis. Yang kedua, dapat memahami bahwa NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam Pancasila. Dan yang ketiga, dapat mengetahui isi tentang Pancasila sebagai nilai bersama. Dan yang keempat, dapat mengetahui tentang pengertian dari revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Bab yang kedua, pembahasan. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti leksial, yaitu panca, artinya 5, sila vokal 1 pendek, artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal I pendek, artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksial berbatu sendi 5, atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari bermakna 5, aturan tingkah laku yang penting. Pengertian Pancasila secara historis. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta dengan secara bulat. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya di sini adalah sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur aparatur negara di Indonesia. Artinya, Pancasila itu sendiri merupakan ideologi dan dasar negara dalam NKRI. Disebutkan bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik.
Maka dari itu, rakyat Indonesia harus memiliki karakter. Untuk itu, karakter bangsa Indonesia dibutuhkan komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali. Karakter itu sendiri berupa karakter yang memperkuat dan memperkukuh NKRI melalui sikap demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri bertujuan untuk menghargai perbedaan atau keragaman, namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, negara Indonesia memiliki dari beragamnya suku, agama, ras, dan antar golongan. Keragaman ini harus dipandang sebagai kekayaan, bukan untuk dipertentangkan, apalagi diadu antara satu dengan yang lain. Pengertian Pancasila sebagai nilai bersama adalah Indonesia berdiri banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun, dengan adanya tantangan dan rintangan tersebut tidak menghancurkan Indonesia, tetapi membuat Indonesia semakin kuat dan erat hubungan antara dengan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki dasar yang kuat. Dasar itulah yang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan pembukaan UUD. Juga berfungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai itulah yang harus bisa diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkatan tersendiri, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Nilai ini terdapat dalam pembukaan UUD, yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Contoh dari nilai dasar ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Nilai instrumental adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan jabaran dari nilai dasar dalam bentuk UUD dan tata urutan perundang-undangan negara menurut UU. Nilai praksis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun karena penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka sifatnya nilai praksis ini perwujudnya tidak boleh menyimpang. Misalnya pada sila ketiga, kita harus berperilaku pengunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Indonesia. Saya akan membacakan materi yang terakhir tentang revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Definisi reaktualisasi dan revitalisasi. Revitalisasi adalah upaya mengembalikan kepada asal nilai pentingnya segala sesuatu. Sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan serta nilai yang diserap dari berbagai adat istiadat dan budaya yang berangkat dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberadaan suku, agama, ras, antar golongan, wilayah, bahasa, dan adat istiadat. Jadi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan. Dalam arti singkat, revitalisasi artinya adalah bahwa nilai-nilai yang telah menyejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia terdahulu dimunculkan kembali dalam sejarah
kehidupan bangsa Indonesia pasca reformasi yang telah disalahartikan menjadi kebebasan yang kebablasan. Hakikat Pancasila adalah nilai, bukan simbolnya, karena substansi nilai akan muncul setelah setiap individu bangsa melaksanakan apa yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup sehari-harinya. Reaktualisasi adalah proses cara perbuatan mengaktualisasikan kembali penyegaran dan pembaharuan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila. Komitmen revitalisasi sebagai kebutuhan bangsa. Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan, dan lain sebagainya. Membiarkan kondisi bangsa dalam keterpurukan sama halnya menjadikan Pancasila hanya sebagai alat politisasi untuk melanggengkan kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Sehubungan dengan hal tersebut, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu pada tataran ide dan praksis. Dalam tataran ide, hal yang paling penting dilakukan adalah menjawab sikap alergi masyarakat terhadap Pancasila. Oleh karena itu, memiliki semangat dan sikap bergotong royong serta membudayakan pola musyawarah bisa dijadikan mekanisme dan cara bangsa ini. Bab yang ketiga berisi tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulannya bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang ada pada sila-sila Pancasila yang utuh, di mana dalam sila pertama berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila pun disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu, negara Indonesia adalah negara yang berbentuknya republik. Di Indonesia pun, masyarakat harus memiliki sebuah karakter. Karakter itu yang memperkuat dan memperkukuh NKRI agar tidak terpecah belahnya NKRI. Dan di Indonesia pun banyak sekali keragaman yang berisi tentang ras, agama, antar golongan, suku, budaya, bahasa. Keragaman ini harus kita jaga dan menghargai sebuah perbedaan namun tetap bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila pun memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara di Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila memiliki fungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai itu yang berbentuk seperti norma, aturan, serta nilai yang diserap di berbagai adat istiadat. Dan terbentuklah revitalisasi yang merupakan sebuah komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan. Itulah materi yang telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 memohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.